Tes, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Kak. Baik, untuk acara kali ini kita mulai saja. Bagaimana? Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Ketua HMB Heliantus, yaitu Saudara Aulia Nur Tafaidi. Yang saya hormati Ketua Pelaksana Saudara Febriana Baharsyah, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenannya kita dapat menghadiri acara seminar riset keilmuan. Saya, Stania Octavia dari Biologi 17, akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu sambutan Ketua Pelaksana, lalu ada sambutan Ketua Himpunan HMB Heliantus sekaligus membuka acara pada kali ini. Selanjutnya ada penampilan video eksplorasi, lalu ada pemaparan hasil riset, diskusi, foto bersama, dan terakhir penutupan. Untuk itu, sebelum kita mulai acara ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa kepada Saudara Duyan Falah, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya acara hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Dan apa yang kita lakukan ini dapat berbuah pahala dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk kawan-kawan yang non-muslim, silahkan menyesuaikan menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Ala haziniyah wa likulli niyatin salihah wa illa hadratan Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yafini amaka fil mazida ya rabbana wa hamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wa karimi wa azmi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini fid dunya wal akhirah. وأثبت في الجسد وزيادة في علم النافع وبركة في رزقه وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرة الموت ونجة مننا والعفو النسب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم. اللهم اغفر لنا بالإيمان واغفر لنا بالإسلام واغفر لنا بحسن الخاتمة واغفر لنا بقول لا إله إلا الله. اللهم سلمنا من آفات في الدنيا والآخرة وإثمة بعد شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمشركين وذم الأعداء الدين واجعل لهم إندونيسيا أمنة مطمئنة وجميع بلاد المسلمين. ربي اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
Rabbi zid ilma wa zid fahma, ya Allah biya, ya Allah biya, ya Allah bisna khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa irlan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana minna innaka samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Duyan Falah yang telah memandu doa. Selanjutnya yaitu ada sambutan dari Ketua Pelaksana, yaitu Saudara Febriana Baharsyah. Kepada Saudara Febriana Baharsyah, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Himpunan HMB Helianthus, Aulia Nurthafaidi, serta para panitia yang sebenarnya sekalian saya banggakan, lalu peserta seminar saya banggakan. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Karena atas izinnya, pada hari ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara seminar riset keilmuan 2020 ini. Nah, tema yang kami angkat dalam seminar ini adalah keanekaragaman serangga capung odonata, kawasan Taman Kota Bogor. Nah, latar belakang pemilihan tema tersebut terkait menggali potensi-potensi yang sumber daya hewani yang berada di Kota Bogor, berada di Taman Kota Bogor. Sehingga nanti potensi tersebut akan digali dengan keilmuan biologi yang telah kita peroleh. Seminar ini dapat terselenggara atas kerjasama dan bantuan dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pakuan, Program Studi Biologi Universitas Pakuan, Pembimbing, Dinas Perumahan dan Pemukiman, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kami sangat menyadari bahwa penyelenggaraan seminar ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga ini bisa menjadi pembelajaran kami ke depan. Akhir kata, semoga semua peserta seminar yang hadir mendapatkan manfaat yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Bahar yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Himpunan HMB Helianthus sekaligus membuka acara seminar riset keilmuan, yaitu Saudara Aulia Nurthafaidi. Kepada Saudara Aulia, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang terhormat, saya sampaikan kepada Ketua Pelaksana, Saudara Febriana Baharsyah. Selanjutnya, yang terhormat kepada seluruh rekan-rekan panitia riset keilmuan, Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus, dan kepada seluruh keluarga besar mahasiswa biologi Helianthus yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayatnya. Kita semua dapat berkumpul pada hari ini, pada kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di sini, tidak ada hal ataupun tidak ada waktu yang terlewatkan. Mudah-mudahan kita berkah selalu dan mendapatkan keilmuan sesuai dengan judul pada kegiatan hari ini. Selanjutnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mensukseskan kegiatan ini sampai pada hari ini bisa menyampaikan kepada khalayak umum melalui seminar riset keilmuan Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada program studi biologi yang telah mensupport serta membantu kami dimulai dari awal kegiatan sampai pada hari ini. Juga saya ingin
sampaikan pada kesempatan hari ini. Lalu saya juga ingin berterima kasih kepada para komponen, termasuk Kesbangpol, Dinas Pertamanan dan Pemukiman Kota Bogor, serta kepada para Bapak Ketua RT, RW di setiap kecamatan setelah mendukung dan membantu kami selama jalannya kegiatan riset keilmuan ini. Riset keilmuan ini berjalan kurang lebih selama 2 bulan, di mana proses pengambilan data kita berjalan di rolling, jadi tetap mengutamakan protokol kesehatan, dan alhamdulillah dapat diselesaikan pada waktu bulan November dan dapat diseminarkan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021. Mudah-mudahan dengan berhasilnya data ini kami rekap dan berhasilnya kegiatan ini dilaksanakan, keilmuan tentang Odonata atau capung ini dapat berkembang di masyarakat umum, terutama pada sivitas akademik Universitas Pakuan, baik itu mahasiswa, dosen, maupun staf-stafnya. Dan yang terpenting, bisa memberikan wawasan serta keilmuan terhadap masyarakat umum melalui seminar ini. Yang nantinya, insya Allah, hasil laporan dari keanekaragaman capung Odonata di kawasan Taman Kota Bogor ini, kita akan bisa menyetak secara hardcover, lalu kita supply kepada setiap kecamatan yang sudah membantu kami, agar nantinya dari setiap kecamatan itu bisa memberikan edukasi, bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakatnya tentang bagaimana capung ini memiliki peran penting terhadap lingkungan. Sebenarnya bukan hanya lingkungan saja, tetapi banyak komponen lingkungan yang bisa dipaparkan atau dijalankan dari mulai capung ini. Dan saya pun alhamdulillah dapat melihat bagaimana keanekaragaman capung di Kota Bogor dengan tingkat kebersihannya dan tingkat lingkungannya melalui hasil seminar hari ini. Dan mudah-mudahan teman-teman semua yang berada pada Zoom Cloud Meeting ini dapat bertambah keilmuannya, dan mungkin siapa tahu next selanjutnya dari keanekaragaman capung ini bisa berkembang hingga penelitian lebih lanjut. Lalu itu saja mungkin yang ingin saya sampaikan. Sukses terus untuk semuanya, sukses terus untuk panitia, dan tentunya terima kasih juga saya kepada para tamu undangan yang telah menyempatkan hadir pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Aulia Nur Oktaviadi. Selanjutnya, sebelum kita ke acara pemaparan hasil riset, kita akan menampilkan video dokumentasi tentang kegiatan eksplorasi. Untuk itu, mari kita melihat atau menonton video dokumentasi di kegiatan eksplorasi kali ini.
Baik, langsung saja kita ke acara selanjutnya, yaitu pemaparan hasil riset dan diskusi yang akan dipandu oleh moderator Saudari Wulan Kurniawati. Kepada Saudari Wulan Kurniawati, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan saya untuk memandu acara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan saya Wulan Kurniawati sebagai moderator. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat datang serta terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, mahasiswa dan mahasiswi, serta para hadirin semua yang bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir dalam seminar riset keilmuan 2020 Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus Universitas Pakuan Bogor dengan judul Keanekaragaman Serangga Capung Odonata Kawasan Taman Kota Bogor. Sebelumnya, saya ingin menginformasikan bahwa program kerja atau kegiatan eksplorasi ini dinaungi oleh Divisi Konservasi dari Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus Universitas Pakuan Bogor. Kegiatan eksplorasi ini sangat bermanfaat dan menarik sekali untuk diikuti dikarenakan selain dapat melatih skill praktik di lapangan, juga dapat membantu mahasiswa-mahasiswi biologi dalam belajar berdiskusi, bekerja sama dengan tim, dan memecahkan masalah yang nantinya akan berguna sekali untuk bekal di dunia kerja yang sebenarnya. Maka dari itu, khususnya teman-teman mahasiswa-mahasiswi 2018 dan 2019 yang sebentar lagi akan memasuki kepengurusan Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus selanjutnya, serta adik-adik mahasiswa-mahasiswi 2020 bisa menyimak dan memperhatikan dengan seksama serta teliti. Bagaimana seminar hasil berikut ini? Agar kelak bisa menjadi cerminan, inspirasi, motivasi, dan acuan untuk program kerja selanjutnya yang lebih baik dan berdaya saing tinggi. Baiklah, kalau begitu saya akan langsung mempersilakan presenter pertama kita yang juga menjadi ketua dari Divisi Konservasi Himpunan Mahasiswa Biologi Helianthus Universitas Pakuan Bogor, sekaligus ketua pelaksana dari kegiatan eksplorasi keanekaragaman serangga capung Odonata kawasan Taman Kota Bogor. Kepada Saudara Febriana Baharsa, saya persilakan. Selamat siang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Febriana Baharsa. Saya mahasiswa biologi angkatan 2017, anggota himpunan MB Helianthus, ketua divisi konservasi. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang telah saya dapat dari kemarin ya. Saya melaksanakan pengumpulan data
Pertama, tema yang saya ambil itu akan keanekaragaman serangga capung odonata kawasan Taman Kota. Nah, kita lihat itu ada gambar dari Pantera Platypes. Oke, lanjut. Lalu saya akan menjelaskan apa sih itu, atau bisa disebut dalam klasifikasi itu odonata. Odonata itu dibagi menjadi 2 subordo, yaitu Anisoptera, capung biasa yang biasa kita lihat. Terus ada Zygoptera, capung jarum, capung yang suka terbang kecil sekali. Lalu ada capung pun memiliki peran yang sangat penting bagi ekosistem dan lingkungan, yaitu sebagai predator. Predatornya apa? Karena capung sendiri merupakan predator dari serangga, seperti misalnya serangga yang merugikan seperti nyamuk, itu. Dan pengontrol populasi yang merugikan, saya bilang tadi. Capung berperan sebagai penyeimbang lingkungan, dan capung juga dapat berperan sebagai bioindikator perairan. Kenapa? Karena capung itu dalam tahap metamorfosis, di larva itu, capung larvanya itu hidup di perairan dan nantinya akan molting di keluar lalu menjadi capung, seperti itu. Oke. Lanjut. Ya. Nah, sebelumnya saya bilang untuk penelitian ini kita dilakukan di Kota Bogor, tepatnya di taman. Nah, Kota Bogor sendiri terbagi menjadi 6. Ya. Ada Bogor Selatan, Bogor Timur, Bogor Utara, Bogor Tengah, Bogor Barat, dan Bogor yang tanah sarealnya. Nah, Bogor sendiri itu menurut dari referensi saya baca itu memiliki luas wilayah itu sekitar 118,50 km persegi. Oke, lanjut. Nah, saya mengambil beberapa sampelnya itu di beberapa taman, ambil dari setiap kecamatan. Itu ada ada Taman Sempur yang dari Kecamatan Bogor Tengah, lalu ada Taman Helang dari Tanah Sareal, lalu ada Taman Yasmin dari Kelurahan Ciledug Barat, Kecamatan Bogor Barat, terus ada Taman Kresna dari Bogor Utara, lalu ada Taman Cipaku dari Kecamatan Bogor Selatan, lalu Taman Riau dari Kecamatan Bogor Timur. Nah, metode penelitian. Nah, penelitian yang digunakan adalah metode Transect, yang merupakan modifikasi dari metode transek garis. Nah, plot pengamatan tidak dibatasi oleh jarak atau luas tertentu, melainkan waktu, menit, atau luasan. Perhitungan waktu dimulai saat individu pertama tertangkap atau terlihat dengan waktu yang ditentukan. Dalam penelitian ini ada 15 menit setiap plotnya. Jadi 15 menit itu adalah plotnya. Seperti itu. Lalu masuk ke pengambilan data di lapangannya ya. Waktu dalam penelitian ini pada saat pagi hari mulai pada pukul pagi jam 7 sampai jam 11 dan sore hari pada pukul 3 sampai jam 5. Kenapa seperti itu? Menurut referensi yang saya dapat sebelum-sebelumnya, karena pada waktu itu merupakan aktivitas capung untuk hidup, untuk mencari makan, seperti itu. Dari pagi dan sore hari. Lalu pengolahan capung dilakukan dengan menggunakan jalan serangga. Seperti yang dilihat dari gambar yang kanan atas, saya menggunakan jaring serangga. Ditangkap capungnya dari ketika terbang kayak gitu, ataupun ketika hinggap. Nah, sampel yang didapat ini nanti,
disuntikan alkohol 70%. Ini untuk ketika kita mendapatkan capung, misalnya menurut kita itu capung masih perlu adanya pengawetan untuk tahap selanjutnya dalam pengidentifikasian, seperti itu. Nah, nanti setelah disuntik itu dimasukkan ke dalam kertas papilot. Nah, posisi sayapnya itu tertutup. Kenapa? Karena kalau misalnya posisi sayapnya terbuka, ditakutkan nanti sayapnya rusak, seperti itu. Nah, lalu pengukuran faktor fisika lingkungan. Pengukurannya itu diambilnya seperti misalnya intensitas cahaya menggunakan luxmeter, lalu ada suhu dan kelembapan. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang saya bilang nanti, dan masuk ke tahap pengidentifikasian. Tahap pengidentifikasian itu dilakukan di laboratorium dengan menggunakan buku panduan dan dilanjutkan dengan beberapa pengukuran terhadap spesimen seperti panjang tubuh, panjang sayap depan, panjang sayap belakang, rentang sayap, panjang abdomennya, dan panjang stigma sayap. Dan diamati juga bentuk penasi sayapnya, warna tubuh, dan bentuk ujung abdomennya. Ya, dan ini pun yang bilang tadi menggunakan untuk dalam pengidentifikasian. Lanjut. Nah, ini merupakan di mana nanti kita dalam mengidentifikasian itu melihat dari yang saya bilang tadi, ini misalnya morfologinya, ini dicatat dari misalnya badan matanya itu berwarna apa, dan badannya berwarna apa, ekor apa, domainnya seperti itu. Nah, ditulis nanti untuk semua spesies, untuk spesies itu berbeda-beda dari morfologinya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini contoh dari saya memperkenalkan spesies yang saya dapat, bukan saya dapat, teman-teman dapat di lapangan ya. Nah, dari Otetum sabina, dari famili Rubelidae dan genus Otetum, dan spesiesnya itu Otetum sabina. Oh iya, untuk famili sendiri kita mendapatkan 3 famili. Nanti akan saya jelaskan apa aja. Nah, dari yang dilihat ini ada dari morfologinya ya, itu ada bisa dilihat sayap dengan ukuran 32,38 mm, matanya berwarna corak hijau dengan bercak hitam, sintoraknya. Nah, tergit abdomen berwarna putih kekuningan sepanjang lateral dan anterior. Nah, capung mudah dikenali ruas abdomen 1-3 yang membengkak dengan adanya panduan warna kuning pucat agak kehijauan. Mungkin teman-teman sering melihat ini ya. Biasanya kalau di tempat saya itu disebut capung tentara. Nah, dia ini terbangnya sangat cepat. Oke, lanjut aja. Ini nih. Ini spesies yang menurut saya indah juga. Ini namanya Neurotermis ramburi. Nah, dia dari famili Rubelidae, genusnya Neurotermis, spesiesnya Neurotermis ramburi. Nah, spesies ini shape-nya dengan ukuran 31-36 mm dan sayap belakang bulat. Nah, matanya menyatu garis tengah di atas kepala. Nah, capung ini apabila dihinggap atau tidak sedang terbang, sayapnya terentang atau horizontal dan sedikit ke arah bawah. Nah, bagian ujung atau sayap memiliki titik merah, ujung sayap sedikit transparan dan mulai pangkal hingga bagian sebelum ujung berwarna merah kehitaman atau merah hati. Nah, untuk spesies ini sangat dalam mengidentifikasi itu dilihatnya dari lebih mudahnya itu dari sayapnya itu. Dan bisa dilihat ini spesies yang saya salah satu yang paling yang indah berwarna merah seperti itu. Oke, lanjut. Nah,
Lalu masuk ke Otaetum testasium. Nah, testasium ini bisa dari famili Belidae, genusnya Otaetum, spesiesnya Otaetum testasium. Nah, ciri dari spesies ini sayapnya transparan, agak kecoklatan. Nah, matanya menonjol besar dan memenuhi bagian kepala berwarna coklat dan hitam. Nah, bagian pangkal dan ujung sayap memiliki bercak warna kuning pudar. Seperti yang dilihat itu di ujung sayapnya ada bercak warna kuning pudar dan di pangkalnya sayap juga ada bercak kuning pudar. Seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini dia jenis yang mungkin sering sekali dikunjungi atau didapatkan. Ini jenis namanya itu Pantala platyscens atau capung ciwet dari famili Belidae juga. Terus genusnya Pantala, spesiesnya Pantala platyscens. Nah, sayap dengan ukuran sayapnya itu 37 sampai 44 mm. Nah, warna perut yang sama seperti dada, coklat seperti itu. Abdomen kuning, coklat hingga orange merah. Nah, dasar HW transparan. HW itu ini ya sayapnya. Udah kelihatan. Lalu pelitnya itu kecil, pelitnya itu yang tanda di sayap di ujungnya. Ujung sayapnya dan bintik hitam kecil pada ujung HW-nya. Seperti itu. Nah, memiliki distribusi yang hampir mendunia. Kebanyakan ditemukan di daerah terbuka seperti dataran rendah dan rempahnya berambiak di banyak habitat termasuk kolam ataupun sungai. Nah, distribusi capung inilah terbesar di dunia. Dan saya kalau tidak salah itu dalam pengambilan datanya itu dia paling banyak jumlahnya sekitar 160. Seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ke ini jenis Libella golinata dari famili Chlorosipidae, dia genusnya itu Libellago dan spesiesnya itu Libella golinata. Nah, dari ini merupakan capung yang betina ya dari hasil identifikasi. Nah, didominasi warna kuning telur dan hitam. Nah, sayap lebih panjang daripada abdomen dengan panjang sayap belakang adalah 17 mm. Nah, kedua sayap transparan dengan penasi hitam dan terdapat perostigma berwarna kecoklatan, kekuningan dengan panjang 3 mm. Nah, matanya itu majemuk berwarna kecoklatan hitaman dan memiliki toraks berwarna kuning cerah dengan pola garis-garis hitam di bagian sintoraksnya. Nah, abdomen kuning di sisi atas dan hitam di sisi bawah ruas 1-5. Nah, kalau misalnya yang jantannya itu dia lebih bagus sebenarnya, cuman kita nggak dapat. Di ujung sayapnya itu ada bintik hitam lebih tebal. Lalu di dorsalnya itu ada motif ungu, bintik ungu seperti itu. Oke, lanjut. Lalu ke jenis Tramea transmarina. Wah, dari subordo Anisoptera, familinya Libidae, genusnya Tramea, spesiesnya Tramea transmarina. Nah, itu ciri itunya matanya majemuk berwarna coklatan kehitaman pada bagian atas dan pada bagian bawah hitam keabu-abuan. Nah, sintoraks berwarna coklat dan abdomen berwarna merah dengan tanda hitam pada ruas 8-9 dan pada ruas terakhir sangat panjang, memiliki panjang sayap sekitar 39-44 mm. Nah, kedua sayap transparan dengan penasi hitam dan perostigma berwarna hitam. Pada pangkal sayap berwarna sedikit kemerahan. Nah, tungkai berwarna hitam dan kecoklatan. Nah, saya ini menemukannya di Taman Helang di kolam. Oke. Lanjut. Nah, ini dia.
Ini jenis dari Coopera mandipes. Nah, Subodo dari Gigoptera, familinya Platycemidae, dan genusnya Coopera, dan spesiesnya tadi Coopera mandipes. Nah, panjang tubuh dari ciri-cirinya itu panjang tubuhnya suruhnya itu 40 mm dengan tubuh dominan hitam dan panjang abdomen 32 mm. Dan ini jadi jenis ini cirinya itu berasal dari kakinya yang berwarna kuning. Dan itu langsung ketahuan, dia itu pasti Coopera mandipes seperti itu. Dan untuk toraksnya itu berwarna hitam dan terdapat garis-garis hitam. Nah, kedua sayap capung ini transparan dengan penasi hitam. Panjang sayap depan 17,5 mm dan panjang sayap belakang itu 16,5 mm. Nah, capung ini dijumpai biasanya hinggap di tangkai tanaman, tepi sungai, dan semak-semak. Nah, dari spesies ini saya paling banyak ditemukan itu di Taman Yasmin, karena sangat dekat sekali dengan perairan. Oke. Lanjut. Oke. Sekian dari saya. Mungkin selanjutnya dalam ke ekologinya nanti akan disampaikan oleh teman saya, Nafiga ya. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, baik. Menarik sekali ternyata pemaparan dari Saudara Febriana Baharsah ini. Pasti sudah banyak sekali nih yang ingin bertanya, tapi tunggu dulu ya, tahan dulu, karena masih akan ada pemaparan selanjutnya dari presenter kedua kita, yang akan menuntas secara lebih lanjut tentang ekologi dari capung di Taman Kota Kawasan Bogor ini. Langsung saja kepada Saudari Nafiga Nurul Febriani, dipersilakan. Terima kasih ya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafiga Nurul Febriani. Saya mahasiswa semester 7 Program Studi Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Pakuan. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan kembali tentang keanekaragaman serangga capung odonata kawasan Taman Kota Bogor yang merupakan hasil dari riset keilmuan Himpunan Mahasiswa Biologi 2020. Baik, kita bisa next. Nah, jadi poin yang akan saya sampaikan di sini mengenai analisa data. Jadi capung yang telah ditemukan, kita tahu jenisnya atau sudah kita identifikasi, tentunya kita harus analisa data untuk melengkapi data yang kita punya sesuai dengan judul kita, yaitu keanekaragaman kan tentunya. Bisa next. Ya. Untuk pembahasan pertama, tentunya kita harus tahu dulu sumber data kita tuh apa aja sih gitu. Jadi ada 4 poin yang saya sajikan di sini, yaitu pertama adalah sumber utamanya, yaitu sumber data keanekaragaman jenis capung yang dihasilkan dari pengamatan dan perhitungan data di lokasi penelitian. Lalu sumber data yang kedua adalah parameter fisikanya yang tadi sudah disebutkan, meliputi suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Dan juga poin ketiganya itu tentang lokasi penelitian berada pada 6 taman kota Bogor berupa lapangan terbuka hijau, dan yang keempat itu adalah faktor pendukung, waktu penelitian, dan juga musim penelitian sebagai data pendukung penelitian. Nah, untuk penelitiannya itu tadi kita melakukan 2 waktu, yaitu pada pagi hari dan sore hari, tepatnya pada pukul 7 sampai jam 11 siang, dan juga pada sore harinya pada jam 3 sampai jam 5 sore. Nah, pemilihan waktu itu juga berdasarkan literatur yang kami baca, itu merupakan waktu aktifnya capung, sehingga diharapkan dapat ditemukan jenis capung yang beragam. Selanjutnya, untuk musim. Nah, musim penelitian, kenapa kita lakukan di bulan Oktober hingga ke bulan November? Ini juga ada alasannya, karena kawasan Kota Bogor itu memasuki
hujan dengan intensitas tinggi. Nah, ini diperoleh dari data BMKG 2020. Lanjut. Nah, ini analisis datanya ada dua, terbagi dua, yaitu pertama kita analisis deskriptif dulu, lalu setelah itu kita analisis kualitatif. Nah, poin yang pertama ini atau analisis yang pertama adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang digunakan untuk membantu dalam proses pengidentifikasian jenis capung yang terdapat pada lokasi penelitian. Setelahnya, lalu kita analisis kualitatif. Nah, analisis kualitatif adalah data yang digunakan untuk menghitung dan mendeskripsikan hasil perhitungan. Sehingga nanti muncullah tuh angka-angka untuk menggambarkan nanti keanekaragaman capung tersebut. Kita lanjut. Nah, ini adalah analisis deskriptif, yaitu analisis yang pertama yaitu analisis secara deskriptif dengan menghitung jenis capung dan parameter fisika di setiap taman sebelum diidentifikasi lebih jauh kepada sistem klasifikasinya. Nah, dalam sehari-hari kita mengambil data, kita punya namanya tabel data harian. Tabel data harian meliputi jam, intensitas cahaya, suhu, kelembapan, jumlah. Ini contoh ya. Nah, ini data tabel ini kita bawa untuk data harian di lapangan. Nah, tentunya kalau kita menemukan capung di lapangan, kita tentu tidak bisa langsung mengidentifikasikan atau langsung menentukan capung ini spesiesnya ini. Tapi ada proses lanjutannya yang sudah dijelaskan tadi bahwa ada literatur dari buku, lalu ada pengukuran dari morfologinya, dan juga kita diskusi dengan para pembimbing untuk menentukan, oh ternyata capung yang kita temukan di lapangan itu ini loh spesiesnya, kayak gitu. Nah, bagaimana di lapangan kita menghitung jumlah capung? Itu kita memakai kode. Ini contohnya di tabel itu ada jumlah A1 sama dengan 6. Nah, A ini adalah kodenya, kode dari capung yang kita temukan. Misalkan kita ada lihat nih morfologi capung A ini warnanya kuning, sayapnya kuning misalkan. Terus ternyata kita nemu nih teman-temannya dengan morfologi yang sama. Nah, kita tulis 6 dulu di situ. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah jumlah spesies capung di 6 kawasan Taman Kota Bogor. Tentunya tadi setelah melalui proses itu, kita tahu spesiesnya, langsung kita tabelkan, dan langsung kita tahu nih, oh ternyata total spesies yang kita temukan tuh berjumlah 222, dan yang paling banyak ditemukan tuh adalah Paratela flavescens gitu. Dan juga di sebelahnya ada parameter fisika di 6 kawasan Taman Kota Bogor yang kita kalau di lapangan itu selalu mengukur ini semua gitu. Dari intensitas cahaya, suhu, kelembapan gitu. Baik, kita lanjut. Oke, kita ada di jadi kita selanjutnya akan membahas tentang analisis kualitatif yang telah kami semua tim ini kerjakan. Kita pakai 2 indeks ya di sini. Ada indeks kelimpahan relatif dan juga indeks keanekaragaman jenis. Tentunya teman-teman pernah belajar, pernah tahu. Tapi kalau saat di lapangan itu dan kita melakukan suatu riset yang benar di lapangan, tentunya ada sensasi baru gitu. Jadi lebih paham banget ya. Dan tentunya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu indeks kelimpahan relatif dan indeks keanekaragaman jenis gitu ya. Pertama, indeks kelimpahan relatif, yaitu persentase dari jumlah individu suatu spesies terhadap jumlah total individu yang terdapat di daerah tertentu. Analisis kelimpahan digunakan untuk menghubungkan kestabilan suatu organisme dengan fluktuasi lingkungannya. Itu indeks kelimpahan relatif. Sedangkan indeks keanekaragaman jenis itu adalah indeks keanekaragaman merupakan suatu angka yang tidak bersatuan, yang besarnya antara 0 dan 1. Itu kiranya apa? Nanti kita akan bahas, mungkin setelah pembahasan selanjutnya, mungkin akan lebih sama-sama kita paham ya. Kita masuk ke poin indeks kelimpahan relatif taman sempur. Nih, kita lihat di taman sempur itu hanya ada Pantala flavescens. Nah, jumlahnya 74. Jadi indeks kelimpahan cuma 1 gitu kan. Kenapa sih
di Sempur tuh cuma ada Pantala doang gitu. Nah, karena dari karakter dan habitatnya si Pantala itu ternyata Pantala itu sukanya atau habitatnya tuh di ruang terbuka hijau yang spesiesnya tuh didominasi oleh padang rumput. Serta dia tuh karakternya tuh suka mengelompok dengan jumlah ratusan bahkan ribuan. Mungkin karena Taman Sempur kita bisa lihat ya, Taman Sempur itu merupakan lapangan yang terdiri dari rumputan hijau yang luas. Nah, itu bisa menjadi habitat di Pantala. Kita lanjut di indeks kelimpahan relatif Taman Helang. Nah, di Taman Helang ini ada 4 spesies yang kami temukan, tapi tetap lagi ya, Pantala flavensis ini yang mendominasi, artinya jumlah individu yang paling banyak ditemukan. Yang lainnya ada Neothermis ramburi, ada 1 jumlah individunya, lalu ada Coopera magrinipes, ada 1, lalu ada Traumea transmarina, ada 3. Ya, jadi yang indeks yang paling tinggi ini ada di Pantala flavensis dengan indeks kelimpahan relatifnya 0,782609%. Oke, selanjutnya kita ke indeks kelimpahan relatif Taman Yasmin. Di Taman Yasmin ini Coopera magrinipes. Yang sudah saya disebutkan bahwa ini adalah capung yang banyak atau habitatnya itu di perairan. Dan Taman Yasmin itu secara habitat dia itu dilewati oleh aliran sungai kecil. Jadi ada airnya sebagai habitat si Coopera ini untuk dia untuk dia tinggal atau untuk berkembang biak dan mencari makan tentunya. Ini yang paling tinggi ini Coopera magrinipes 32, ada Otrentrum thracium ada 10, juga ada Pantala flavensis ada 2, tapi berbeda ya dari yang tadi, Pantalanya hanya sedikit di sini ditemukan. Oke, karena Coopera ini paling tinggi, dia indeks kelimpahan relatifnya itu 0,727273%. Selanjutnya di Taman Kresna. Ya, di Taman Kresna ini hanya ada 2. Untuk Taman Kresna, dia hampir mirip seperti Sempur, tapi dengan luas yang lebih kecil. Jadi tidak terlalu besar. Dan karena mirip juga, merupakan lapangan terbuka hijau yang tersebar rumput gitu ya, seperti padang rumput gitu. Mirip-mirip habitat aslinya si Pantala flavensis. Jadi Pantala flavensis ini yang paling banyak ditemukan di Taman Kresna. Nah, selanjutnya juga selain Pantala juga ada Otrentrum dengan jumlah 3. Nah, kalau Pantala ini juga banyak paling tinggi, jadi dia indeks kelimpahan relatifnya itu dengan nilai 0,857143%. Oke, Taman Cipaku. Taman Cipaku ini ada 2. Ada Otrentrum sabina, ada 2, ada juga ada Pantala flavensis, ada 25. Ini juga Pantala mendominasi juga di sini nih, tinggi sekali nih jumlahnya dibandingkan yang si temannya nih Otrentrum sabina yang ditemukan. Jadi indeks kelimpahan relatifnya dengan nilai 0,925926%. Baik, kita lanjut di Taman Riau. Ini taman terakhir yang kita lakukan penelitian. Nah, tapi Taman Riau ini ternyata, kita menemukan jumlah yang banyak di sini, ada 5 ya. Kenapa Taman Riau ini kita temukan banyak dibandingkan taman yang lain? Karena Taman Riau ini walaupun tamannya kecil, tapi dia diapit nih sama aliran sungai dan juga aliran irigasi solokan yang bersebelahan gitu. Jadi ada aliran sungai di situ yang bisa menjadi suatu habitat si capung itu untuk berkembang biak. Nah, di Taman Riau ini tetap Pantala nih flavensis yang mendominasi dengan nilai indeks
kelimpahan relatifnya 0,6969%. Nah, selain itu, selain Pantala, tentunya tadi ada spesies lain ditemukan, ada Neothrepis ramburi dengan jumlah 4 individu, Otrantum tresasium dengan 2 individu, Otrantum sabina dengan 3 individu, dan Libelago lineata dengan 1 individu. Oke. Ini indeks kelimpahan relatif yang kita temukan di semua taman. Sudah saya sebutkan, dan kami ini akan ke indeks keanekaragaman. Untuk indeks keanekaragaman, nah jadi setelah indeks kelimpahan relatif, kita akan masuk ke indeks keanekaragaman. Tadi hasilnya bahwa taman sempur karena hanya satu jenis, jadi dia tidak punya keanekaragaman. Jadi karena si daerahnya itu didominasi oleh satu spesies doang, si Pantala. Jadi dia tidak ada indeks keragaman di sini. Sedangkan Tambah Helang itu dengan indeks keragamannya 0,730167 dengan kategori rendah. Taman Yasmin juga 0,708833 dengan kategori rendah. Taman Kresna juga 0,41101116 dengan kategori rendah. Taman Cipaku 0,264052 kategori rendah. Dan yang terakhirnya Taman Riau nih 1,001245 dengan kategori sedang. Jadi sini ada kategori nih, ada kategori untuk menentukan yaitu indeks keragamannya rendah atau tinggi, atau rendah, sedang atau tinggi. Dan di sini semuanya dari 6 taman hanya satu taman yang mempunyai indeks keragaman jenis sedang. Karena juga bisa dilihat tadi bahwa Taman Riau itu yang paling banyak ditemukan jenis capung atau paling banyak ditemukan spesies capung di dalamnya. Nah, bisa dan di sini ada keterangannya di sebelahnya nih untuk menjelaskan apa hubungannya semakin banyak jenis itu akan mempengaruhi indeks keragaman. Nah, di sini ada keterangannya, yaitu semakin kecil indeks keanekaragaman, maka keanekaragaman satu spesies atau genera dalam komunitas semakin kecil pula. Artinya, penyebaran jumlah individu setiap spesies atau genera tidak sama dan ada kecenderungan suatu spesies mendominasi komunitas. Suatu komunitas dikatakan mempunyai keanekaragaman jenis tinggi jika komunitas itu disusun oleh banyak spesies dengan kelimpahan spesies yang sama atau hampir sama. Sebaliknya, jika komunitas itu disusun oleh sangat sedikit spesies dan jika hanya sedikit saja spesies yang dominan, maka keanekaragamannya jenisnya rendah. Nah, itu penjelasannya. Ya. Baiklah, kita sudah sampai di akhir nih kesimpulan dari analisis data yang kita lakukan, yaitu dengan magnitude indeks kelimpahan relatif dan juga indeks keanekaragaman jenis. Jadi kesimpulannya itu adalah penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dan jenis-jenis capung yang telah berhasil ditemukan berjumlah 7 spesies. Yang paling banyak ditemukan adalah di Taman Sempur yang meliputi Pantala flavescens dengan total jumlah spesiesnya 160 ekor dari 222 ekor jumlah keseluruhan spesies capung yang didapatkan di ke-6 Taman Kota Bogor. Dan dari ke-6 Taman Kota Bogor, hanya Taman Riau yang memiliki tingkat keanekaragaman sedang, sementara ke-5 taman lainnya memiliki nilai keanekaragaman rendah. Dan penjelasannya, semakin kecil indeks keanekaragaman, maka keanekaragaman suatu spesies atau genera dalam komunitas semakin kecil pula. Itu kesimpulannya dari analisa data yang kami lakukan di kegiatan riset keilmuan Himpunan Mahasiswa Biologi Haliantus periode 2020. Sekian, dan sebelum ditutup tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua tim riset keilmuan yang telah membantu mengambil data di lapangan maupun dalam proses perhitungan, identifikasi, dan segala teman yang telah mensupport.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Apabila ada sesi diskusi, kita akan diskusi setelah ini. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, ternyata tidak kalah menarik ya penjelasan dari Saudari Nafiga Nurul Febriani ini yang menjelaskan dari sudut pandang data kualitatifnya. Nah, terima kasih kepada Saudara Febriana Baharsa dan Saudari Nafiga Nurul Febriani yang telah memaparkan presentasinya dengan jelas dan terperinci. Sekarang akan dilanjut dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi bagi Bapak dan Ibu dosen serta barangkali mahasiswa-mahasiswi biologi dan hadirin sekalian yang ingin bertanya, menyanggah atau memberi saran bisa langsung kirim melalui fitur kolom chat Zoom maupun raise hand atau langsung open mic juga dipersilakan. Silakan apabila ada yang ingin dipertanyakan atau masih kurang jelas tentang riset keilmuan ini bisa langsung disampaikan di kolom chat Zoom. Karena pembahasannya sangat menarik sekali untuk dikupas tuntas lebih lanjut. Nah, ternyata ada pertanyaan pertama dari Kak Rafli Muhammad. Izin bertanya, kenapa harus di Taman Kota Bogor, Kak? Silakan Kak Febriana Baharsa atau Kak Nafiga Nurul Febriani untuk menjawab pertanyaan dari Kak Rafli. Oke, baik. Saya akan bertanya. Menjawab. Bentar. Jadi, kenapa kita memilih di taman? Ya? Karena dari yang sebelum-sebelumnya, saya itu mencari dalam memilih ataupun tema seperti itu risetnya. Dan dari yang saya hasil mencari itu, di Taman Kota Bogor itu belum pernah ada yang menggali akan perihal odonata ini potensinya ya, belum pernah ada yang menggali. Dan ada pun menggali tapi bukan di Taman Kota Bogor, tapi seperti di hutan sebetulnya kebun raya seperti itu. Dan ya seperti itu. Nah, itu. Oke. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Mbak Nafiga. Oke, baik. Kalau dari saya ya menanggapi ini, kenapa kita kok bisa di Taman Kota ya? Karena Kota Bogor kita tahun ini membangun Taman Kota arena terbuka hijau ya. Dan diharapkan dengan adanya Taman Kota ini bisa sebagai habitat satwa. Nah, khususnya serangga capung. Namun belum ada tuh penelitian yang pastinya apakah capung ini pernah diteliti di Taman Kota Bogor. Nah, kita juga tahu kan capung ini sebagai serangga bioindikator lingkungan. Jadi ini sangat sesuai dengan kita, dengan moto kita ya, salam lestari, salam konservasi. Dan jadi dengan adanya riset ini ya diharapkan sebagai studi awal untuk mendokumentasikan
fungsi riset keanekaragaman capung sebagai gambaran potensi kekayaan hayati pada kawasan Taman Kota Bogor. Gitu. Ya, seperti itu Kak Rafli Muhammad. Apa jawabannya jelas? Nah, kalau begitu Kak, untuk menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin masih pada malu atau belum ada pertanyaan. Oh, ternyata sudah ada. Pertanyaan kedua dari Kak Arsya Nadia, izin bertanya, ada nggak sih kesulitan pada saat pengambilan capung, di mana capung sendiri memiliki kecepatan terbang 58 km per jam? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Teh Arsya sudah bertanya ya. Jadi untuk kendalanya itu ketika penangkapan mungkin ketika cuaca sih yang jadi masalah tuh. Cuaca di waktu kan sekarang hujan tuh. Jadi kalau misalnya turun hujan, si capung sendiri itu dia nggak akan terbang. Dia pasti akan hinggap di pepohonan seperti itu. Dan itu sulit untuk kita menangkap dan kita mengambil data pun sulit seperti itu. Dan untuk misalnya tadi apa yang benar kata Kak Arsya itu, kalau misalnya si capung ini dia terbangnya ini cepat, cuman dalam pengambilan dalam menangkap capungnya itu ada tekniknya sendiri seperti itu. Tekniknya itu menggunakan misalnya nih salah satunya itu pantala pelapis channel. Kita tuh harus melihat ketika si pantala ini terbang, dia tuh ada pola dia terbang seperti itu. Misalnya ada capung yang bukan misalnya. Jadi misalnya si pantala ini dia terbangnya itu pasti akan memutari dulu si salah satu kawasan itu, mutar seperti itu. Nah, kita tuh harus menunggu di jamnya ketika dia di waktu dia lewat di misalnya putaran itu seperti itu. Jadi nggak usah kita lari-lari kayak gitu. Dan ada zigzag juga, dan zigzag pun itu seperti misalnya dia mengetahui bahwa predator gitu. Dan seperti itulah. Terima kasih. Oh iya, baik Kang Bahar. Jadi kendala tersulitnya itu cuaca ya, tapi kita bisa mensiasatinya dengan mengetahui karakteristik dari pola terbang capung tersebut ya? Ya, itu untuk penangkapan capungnya. Tangkap capungnya. Iya, untuk penangkapan capung. Seperti itu Kak Arsya Nadia. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan kembali, silakan type message di kolom chat Zoom. Nah Kak, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ada, saya ingin bertanya nih. Selain cuaca, kesulitan apa saja yang dihadapi oleh tim eksplorasi ini, Kak? Entah itu dari anggotanya mungkin yang kadang-kadang, anggotanya, atau mungkin dari perizinan taman kotanya, Kak, bisa dijelaskan seperti apa mekanismenya, supaya adik-adik tahu gitu bagaimana mekanismenya. Oke. Untuk kendala yang lain, untuk perizinan, alhamdulillah itu lancar. Ketika kita memberikan surat kepada Kesbangpol itu Kesbangpol dan Dinas Pertamanan itu 1 hari langsung di ACC seperti itu, alhamdulillah. Dengan syarat itu pun mungkin ada protokolnya kesehatan seperti itu. Nah, itulah mengapa kita dalam pengambilan datanya itu dibagi-bagi waktunya dan orang-orangnya pun seperti itu. Dan untuk kelompok sendiri. Nah, kalau kendala yang lain, apa lagi ya? Apa ya? Kayaknya itu doang sih kalau kendala. Baik, seperti itu ternyata. Oh ya Kak, selanjutnya hasil riset ini akan
bagaimana kan ya Kak? Untuk selanjutnya apakah disebarluaskan atau dijadikan, diresmikan atau seperti apa Kak? Hasil riset ini. Aduh. Untuk selanjutnya mungkin dibikin hardcover-nya ya dalam mendapatkan dari hasil datanya itu. Lalu akan dibagikan kepada dinas-dinas yang seperti tadi saya bilang, itu ada dinas pertamanan, dinas Kemenpol, seperti itu. Dan ada RT RW yang sudah mengizinkan, dan itu perlu karena kita pun ada apa ya, seperti sebelumnya itu ada tanggungan ke dianya itu, seperti itu. Dan yang pasti juga kita mengamalkan Tridharma perguruan tinggi, seperti itu. Penelitian, penelitian, pendidikan, penelitian, dan pengabdian dosen. Seru sekali ya ternyata kegiatan dari eksplorasi ini. Selain bisa meningkatkan skill dari di lapangan bagi mahasiswa biologi, juga bisa sekaligus menjadi ajang pengabdian kepada masyarakat sekitar ya. Baik, bagi yang ingin bertanya dipersilakan untuk bertanya di kolom chat Zoom atau bisa langsung open mic juga dipersilakan. Oh ya, Ulan, satu lagi deh nih. Iya, ada apa Kak? Iya, tadi di bagian koneksinya dengan memburuk, maaf ya. Tadi di bagian kesulitan ya. Kesulitannya apa aja? Pastinya kita harus menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Jadi mengapa kita anggotanya itu tidak hanya di satu angkatan, tapi kita memadukan atau kolaborasi dua angkatan, itu karena kita ada jadwal kuliah yang mungkin angkatan 2018 bisa, angkatan 2017 lagi kuliah. Jadi kesulitannya menyatukan jadwal kuliah, tapi tidak menjadi masalah karena kami pun sama-sama bekerja sama antar dua angkatan tersebut yang tergabung dalam anggota tim riset keilmuan ini. Paling itu aja sih kendala tambahannya. Tadi mungkin terputus karena jaringan juga ya. Iya, baik Kak Noviga. Jadi di sini juga kerjasama tim sangat dibutuhkan ya, dan komunikasi yang paling penting ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Rifan Padmanegara. Saya Rifan ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwasanya keberadaan capung di suatu tempat atau wilayah bisa menjadi salah satu indikator air yang tidak tercemar di lingkungan tersebut. Karena indeks keanekaragamannya yang cenderung rendah, apakah hal tersebut dapat menandakan suatu lingkungan tersebut sudah tidak asli lagi bagi spesies capung tersebut, sehingga minimnya spesies capung yang ditemukan? Baik, untuk Kak Febriana Baharsyah atau Kak Naviga Nurul Febriani, silakan dijawab. Halo, Kak Naviga dan Kak Febriana Baharsyah. Apa masih terhubung? Ya, maaf ya tidak bisa on kamera karena ini keluar masuk mulu nih saya juga. Ya. Tadi pertanyaannya udah hilang dari chat, tapi yang saya ingat karena keanekaragamannya rendah,
Jadi ini menjadi satu indikator bahwa lingkungannya buruk gitu ya? Iya benar Kak, seperti itu. Oke. Ya, sebenarnya karena itu juga ya salah satu faktor kenapa kita melakukan penelitian di taman kota. Karena kan kita tahu Kota Bogor itu sudah melakukan pembangunan yang sangat cepat gitu, pembangunan jalan tol, pembangunan pemukiman. Nah, tapi juga Kota Bogor tidak meninggalkan untuk pembangunan berkelanjutan seperti ruang terbuka hijau. Nah, makanya kita melakukan penelitian itu kan untuk melihat capung ini sebagai bioindikator di taman kota, di tengah-tengah yang sudah gitu ya. Ya, mungkin bisa. Soalnya kan tadi ya, capung sebagai bioindikator pencemaran lingkungan, terutama di air, kayak gitu. Jadi keanekaragamannya rendah, ya mungkin itu salah satu sebagai faktor bahwa ternyata sungainya sudah tercemar. Ya kita lihat saja di Taman Riau itu kan diapit oleh sungai ya, Sungai Ciliwung, dan kami lihat pun di sana juga sungainya ya lumayan kotor dan banyak sampah gitu kan. Itu mungkin menjadi suatu indikasi bahwa capung yang kita temukan itu sedikit dan emang keanekaragamannya rendah, itu mungkin salah satu menjadi identifikasi menjadi salah satu indikator gitu ya untuk menentukan kalau direalisasikan dengan pembahasan yang tadi. Seperti itu, Ulan. Oh iya baik Kak. Jadi benar ya, ternyata indeks keanekaragaman yang cenderung rendah itu bisa dijadikan salah satu indikator dari pencemaran air. Gitu Kak Rifan. Apa sudah jelas Kak Rifan? Iya, terima kasih. Ya, tapi perlu diingat ya, tentunya juga parameter lain yang digali dan dikaji gitu ya. Bukan hanya itu juga, banyak parameter yang perlu digali dan dikaji dari keanekaragaman si capung di kawasan Taman Kota Bogor itu. Seperti kan mungkin bisa pendekatan ke kimianya, analisis air melalui pendekatan kimia atau dengan parameter fisikanya untuk menganalisis air tersebut. Jadi masih banyak potensi yang bisa digali dari capung ini di Taman Kota tentunya. Dan baru setelah mungkin aspek-aspek lain yang bisa mendukung itu, baru bisa menentukan, ternyata ini alasannya ini. Karena kita masih terfokus dalam satu aspek, jadi mungkin perlu ada kajian dan kajian lebih lanjut gitu. Dan ini tugasnya teman-teman nih tentunya yang nanti meneruskan, kalau ini diteruskan ke angkatan bawah terserah, tapi atau jadi penelitian juga unik banget gitu ya. Mungkin nanti juga teman-teman kita yang udah melakukan riset ini melanjutkan riset ini lebih mendalam, itu juga lebih menarik lagi tentunya. Ya, jadi seperti itu. Sudah sangat menarik sekali ya, mulai menarik pembahasan tentang capung ini. Kalau begitu, apa ada pertanyaan lain? Silakan diisi di kolom chat Zoom. Nah, ini juga bisa menjadi bahan motivasi nih dan inspirasi untuk adik-adik 2019, 2020 maupun 2018 untuk melakukan riset selanjutnya dari capung ini. Assalamualaikum Ibu, ada Bu Murtiah, Bu Bimbing. Apa ada yang ingin disampaikan, punten Bu? Waalaikumsalam. Udah rame ya, ibunya telat. Iya. Iya Ibu. Sudah bagus kok. Cuma tambahan sedikit saja itu tadi yang tentang kualitas air ya. Ya memang itu sangat mendukung sekali sih kualitas air, karena kan kalau capung itu telur dan
dan larvanya. Jadi sebelum dewasa itu larva dan nimfanya itu ada di perairan. Gitu. Jadi kalau perairannya jelek berarti kan larvanya sudah hilang, telurnya nggak bisa menetas. Jadi untuk menjadi dewasa itu sangat kecil. Jadi itu yang menjadi kendalanya. Itu kenapa capung itu bisa sebagai indikator kualitas air gitu. Dan ya sudah banyak sih di situ ya. Sebenarnya tidak hanya itu saja, tidak hanya capung saja, yang lain ya, tapi lebih-lebih capung karena siklus hidupnya sebagian ada di air ya. Nah, itu saja, yang lain sudah disimak, sudah bagus. Terima kasih Ibu. Ya, Ibu, terima kasih Bu atas bimbingannya. Ya, Ibu. Mohon maaf bisa kamera ya Bu ya. Jaringannya kurang baik di sini. Ya, jaringannya ini juga di Ibu kadang-kadang hilang gitu. Ini lagi jelek ini juga. Hilang timbul. Terima kasih Ibu atas saran dan bimbingannya. Ya, sama-sama, Ula. Baik, waktu masih tersisa beberapa menit lagi. Apabila ada yang masih kurang jelas dan ingin ditanyakan, silakan ketik di kolom chat Zoom atau bisa open mic langsung. Karena masih banyak sekali nih yang belum terungkap rahasia tentang capung ini. Apakah mungkin kenapa hanya capung Pantala flavescens yang mendominasi, atau kenapa capung jarum tidak ditemukan di salah satu taman? Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum terungkap. Silakan bisa ditanyakan di kolom chat Zoom. Baiklah, karena saya kira tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka dari itu, karena keterbatasan waktu, maka sesi diskusi kita akhiri saja sampai di sini. Apabila ada yang kurang jelas atau ingin bertanya-tanya lebih lanjut terkait eksplorasi ini, bisa hubungi berbagai platform sosial media HMB Heliantus seperti Instagram dan Twitter maupun email. Sebelum saya tutup sesi kali ini, saya akan sedikit menyimpulkan isi dari presentasi yang telah dipaparkan oleh dua presenter kita. Riset keilmuan tentang keanekaragaman capung ini dilakukan di 6 taman kota Bogor yang berupa lapangan terbuka hijau yang bertujuan untuk mengetahui tingkat polusi perairan di 6 kawasan taman kota tersebut. Karena capung sendiri memiliki peran besar bagi ekosistem, yaitu sebagai predator serangga merugikan seperti nyamuk, lalu sebagai penyeimbang lingkungan, dan sebagai bioindikator perairan. Karena sebagian fase hidup capung itu habitatnya di air. Nah, sehingga apabila air sudah tercemar, maka keanekaragaman spesies capung pun akan menurun. Dan dari data hasil analisis yang telah dilakukan, didapatkan spesies Pantala flavescens yang banyak mendominasi dari 6 taman kota di kawasan Bogor ini, yaitu Taman Sempur, Taman Helang, Taman
Kresna, Taman Cipaku, dan Taman Riau. Yang indeks kelimpahan relatifnya 1%. Yang indeks keanekaragaman hayat, yang indeks kelimpahan relatifnya paling besar itu 1% di Taman Sempur. Lalu indeks keanekaragaman hayatinya paling besar ada di Taman Riau dengan indeks keanekaragaman hayati sedang. Sedangkan untuk 5 taman yang lainnya itu indeks keanekaragaman hayatinya rendah. Baiklah, kalau begitu terima kasih kepada Bapak atau Ibu dosen yang telah memberi kritik, saran, serta masukan yang membangun dan sangat berguna sekali bagi keberlanjutan program kerja ini. Dan terima kasih juga kepada para hadirin semua yang telah menyimak dengan tertib. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya Ulan Kurniawati selaku moderator mengucapkan mohon maaf bila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih kepada Saudari Ulan Kurniawati yang telah menjadi moderator. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum acara ini kami tutup, alangkah baiknya kepada para peserta untuk open kamera karena akan ada sesi foto bersama. Kepada para peserta, kami persilahkan. Baik, sesi foto akan dimulai. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2. Karena acara ini sudah berada di penghujung acara, kegiatan ini sudah berada di penghujung acara, kami harap semoga ilmu-ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Oleh karena itu, saya MC Tania Octavia Herlinda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.